Habib salam alaika salawatullah alaika. Alhamdulillah. Sifat yang terakhir daripada sifat salbiyah adalah wahdaniyah. Wahdaniyah adalah esa. Ya, esa. Esa itu bukan satu. Salah. Banyak orang mengatakan Allah itu satu. Bukan semacam itu. Mungkin lafadznya saja salah, kan, tetapi maknanya itu benar. Esa itu adalah tunggal. Tunggal itu maknanya bukan daripada angka. Karena itu kalau Anda itu belajar di dalam apa itu namanya, di dalam ilmu-ilmu akidah tingkat tinggi, itu dikatakan bahwasanya Allah itu satu, tapi bukan daripada aspek angka. Karena kalau satu itu daripada aspek angka, maknanya ada potensi untuk dua. Ada potensi, bentuk ada loh ya. Dia mungkin untuk ada dua. Kemungkinan untuk ada dua ini di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah tidak mungkin terjadi. Tidak ada. Itu mustahil aklan. Mustahil apa namanya? Aklan, yang maknanya mustahil akli ini sekiranya kalau saya ekstrim, mukjizat pun Allah pun tidak bisa untuk kacau di sini, tidak bisa untuk intervensi di sini. Ini adalah sesuatu yang kembali kepada asal wujud itu sendiri. Wahdaniyah maknanya Allah itu esa dan tidak ada satupun apa namanya, tidak ada satupun saingan, tidak ada satupun syarik sekutu daripada Allah Subhanahu wa taala. Mumtaz. Orang yang mengatakan ada Tuhan lebih daripada satu, itu namanya syirik. Syirik adalah kalau kita meyakini ada sesuatu selain Allah, ada sesuatu selain Allah yang mempunyai skill, sama seperti Allah. Syekh Said Foda, guru saya, mengatakan kalau ada orang meyakini kepada selain Allah salah satu daripada 3 perkara yang hanya ada pada Allah. Apa itu? Yang pertama, al-ijad ba'dal adam, yang bisa untuk mencipta. Kalau ada orang meyakini selain Allah bisa menciptakan sama seperti Allah. Apa itu mencipta? Mencipta adalah membuat daripada ketidakadaan. Dulu tidak ada, kemudian ada. Alam semesta dulu tidak ada, dulu kosong, tidak ada apa-apa kecuali Allah. Kemudian Allah menciptakan alam semesta tidak dari apa-apa. Itu namanya mencipta. Bagaimana Allah menciptakannya? Ya Allah, saya tidak tahu. Akan tetapi yang saya tahu, kemampuan saya sebagai manusia, saya yakin dulu alam semesta tidak ada, kemudian Allah menciptakannya. Kalau ada Anda meyakini sesuatu selain Allah mempunyai skill semacam ini, Anda syirik. Yang kedua, al-iradah mutlaqah. Apa itu iradah mutlaqah? Keinginan yang tiada tandingannya. Maknanya setiap apa yang diinginkan oleh Allah pasti terjadi. Tidak ada keinginan orang lain yang bisa untuk yang bisa untuk challenge, yang bisa untuk menantang keinginan Allah. Sekiranya Allah menginginkan A, makhluk lain menginginkan B, keinginan Allah tidak terjadi. Tidak ada semacam itu. Itulah makna sifat al-qahar. Al-qahar itu yang keinginannya selalu terjadi. Bagi manusia, hal itu tidak boleh terjadi. Setiap keinginan kita, itu pasti ada keinginan yang lain yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jangankan di level pemerintahan, di level keluarga itu loh. Kadangkala saya itu ingin makan soto, istri saya tidak mau. Aku tidak gelem soto Habib, saya maunya makan rawon. Itu saja membuat keinginan saya tidak terjadi. Saya lebih menuruti keinginan istri saya agar tidak terjadi perang dunia ketiga di dalam rumah tangga itu. Hanya untuk makan rawon, saya mengalah. Hal semacam itu terjadi biasa karena kita itu adalah makhluk. Kita tidak mempunyai sifat al-qahr. Tidak mempunyai sifat apa ya kalau di dalam bahasanya semacam diktator yang keinginannya selalu terjadi tanpa melihat apa yang diinginkan oleh makhluknya. Dan itu hanya diperbolehkan untuk Tuhan saja. Makhluk tidak boleh untuk diktator. Karena itu kan, kata-kata diktator ini sekarang ini menjadi kurang elok gitu loh. Wah, orang ini diktator loh. Iya, Anda tidak boleh bersifat diktator. Nah, diktator itu maknanya keinginan Anda yang terjadi dan tidak peduli dengan keinginan orang lain. Itu bukan sifatnya manusia. Itu sifatnya Tuhan. Sedangkan Anda bukan Tuhan. Karena itu sifat diktator tidak elok untuk Anda.
Kebetulan ada yang namanya sistem demokrasi. Semuanya itu untuk agar tidak terjadi yang namanya kediktatoran ini. Yang terakhir, al-istihqaq lil ibadah. Kalau dia itu berhak untuk disembah. Hanya Tuhan yang berhak disembah. Kalau ada makhluk lain yang berhak disembah, maknanya Anda sudah menyekutukan Allah. Dari sini kita bisa untuk mengetahui bahwasanya tawasul, ziarah kubur itu bukan syirik. Itu bukan syirik. Kenapa? Karena ketika ada orang bertawasul tadi itu kan siapa itu namanya pembawa acaranya tadi itu kan tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki. Nanti orang-orang mengatakan, "Loh itu tawasul syirik." Bukan. Syirik itu kalau orang yang bertawasul meyakini merekalah yang memberi rizki, merekalah yang mengijabahi doa. Skill mereka mempunyai salah satu daripada 3 khususiatul uluhiyah ini. Mempunyai al-ijad ba'dal adam, mempunyai al-iradah mutlaqah, dan mempunyai al-istihqaq lil ibadah. Kita tidak menyembah para wali. Kita tidak mengatakan bahwasanya para wali itu mempunyai skill sama seperti Allah. Kita tidak mengatakan para wali itu keinginannya sama seperti keinginan Allah. Tidak ada semacam itu. Kita bertawasul karena Allah menyuruh kita untuk bertawasul. Itu saja. Rasul menyuruh kita untuk bertawasul. Kamu kalau ingin doamu diijabahi, lebih cepat diijabahi, cobalah tawasul. Lu maknanya kita tidak cukupkah untuk doa sendiri? Boleh. Anda boleh doa sendiri, Anda boleh doa di rumah, boleh, tidak ada masalah. Anda boleh doa di masjid, boleh, tidak ada masalah. Anda boleh doa di kubur, boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah itu. Berbeda kalau Anda menyembah kubur, beda loh ya. Kalau Anda sholat, ada kubur, Anda sembah, Anda sujud di depannya, itu Anda salah. Kalau Anda bawa kambing, Anda sembelih di kubur, saya menyembelih karena itu memberi pahala saya, karena wali ini memberi saya pahala. Itu yang salah. Tapi kalau Anda, ya Allah, aku berdoa karena kemuliaan wali ini, tolong kabulkan doaku, ya Allah. Kita berdoa kepada Allah kok. Yang mengijabahi doa kita itu Allah, tapi jalannya melewati wali fulan. Itu sesuatu yang disuruh oleh Allah. Itulah yang namanya istighotsah. Itulah yang namanya tawasul. Bahkan ini saya cakap ini dan ini boleh dipertanggungjawabkan ya. Saya dulu ada tahqiq kitab, ada kitab yang masih maktub, masih manuskrip, saya tahqiq bahwasanya kuburannya orang-orang yang ulama, kuburannya para wali, kuburannya orang-orang yang taat di dunia ini, karena jasadnya sering digunakan untuk beribadah, sering digunakan untuk taat. Rahmat itu banyak, pahala itu banyak ada di tubuhnya. Ketika jasad itu jasad itu dikubur, maka rahmat itu banyak turun di tempat di mana jasad itu dikubur. Jadi kalau kita berdoa di sekitar situ, hotspotnya itu kuat. Berbeda dengan rumah kita itu mungkin banyak dibuat ngerasani, banyak dibuat nonton Netflix. Akhirnya hotspotnya itu mungkin cuma 2G, atau kadangkala itu Tapi kalau di samping makamnya Mbah Hashim, di sampingnya makamnya para ulama, itu hotspotnya itu tinggi. Anda berdoa di situ, hotspotnya itu 5G. Mungkin 6G itu. Jadi begitu berdoa langsung mustajab. Selama dia itu hotspot, tidak peduli Anda muslim atau tidak. Selama Anda berdoa di situ, walaupun Anda tidak muslim, langsung bisa diijabahi. Dan saya itu kaget ketika saya di Malaysia. Saya itu di daerah Melaka. Melaka, ada Pulau Melaka itu, ada satu pulau kecil, namanya Pulau Besar. Namanya besar, tapi dia kecilnya pulau besar. Ada kecil namanya Pulau Besar. Di Pulau Besar itu ada kuburan yang dikatakan gurunya Sunan Bonang atau siapa namanya Syekh Ismail Al-Jailani. Makam, ada makam, dan biasanya setiap tahun itu ada hall besar di situ. Ketika saya berziarah ke situ, saya melihat itu orang-orang India. Benar itu, orang India itu yang ada merah-merahnya di sini itu. Yang biasanya saya lihat di film-film Bollywood. Saya tanya, maaf ya Tuan, panjenengan ini kan bukan orang Muslim. Ini kan makamnya orang Muslim. Saya kira mungkin di sekitar situ ada makamnya
ulama-ulama Hindu. Saya kira semacam itu, karena itu banyak orang-orang Hindu ziarah ke sana. Tidak, mereka tidak. Di sini tidak ada makamnya orang Hindu. Di sini kami berziarah makamnya Syekh Ismail Al-Jailani. Saya terkejut. Loh, Anda bukan orang Muslim, kok ziarah makamnya Syekh Ismail Al-Jailani? Iya, kami kalau ada masalah apa-apa, kami berdoa di sini kepada Tuhan kami, tapi di sini kami berdoanya. Itu banyak diijabahi, banyak masalah-masalah kami itu terpecahkan. Subhanallah, saya cakap. Ini yang dulu saya pernah mentahqiq manuskrip ternyata di sini memang terjadi semacam itu, bahwasanya jasadnya para wali, makamnya para wali turun rahmat di situ. Jadi kalau kita itu berdoa, 5G-nya itu sinyalnya itu kuat, hotspotnya itu kuat, dan hotspot WiFi tidak kisah apa agama Anda. Wallahu a'lam bishawab. Dan nanti masalah wahdaniyah ini ada dalil untuk membuktikan wahdaniyah, namanya dalilut tawafuk dan dalilut tamanu. Bagaimana dalilut tawafuk dan tamanu itu? Secara globalnya nanti akan saya jelaskan di pertemuan yang akan datang. Intinya, kalau ada Tuhan lebih daripada satu, tidak akan ada alam semesta. Begitu pula dalilut tamanuk juga sama semacam itu. Dan dalilut tamanuk dan dalilut tawafuk, maknanya tamanuk itu kalau ada dua Tuhan, lebih dari satu Tuhan, kalau bergaduh macam mana? Kalau bekerja sama macam mana? Bekerja samakah mereka? Atau bergaduhkah mereka? Hasilnya akan sama. Tidak akan ada yang namanya alam semesta. Dan semuanya ini diambil daripada ayat laukana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau di dunia dan kalau di langit dan bumi itu ada Tuhan selain Allah, niscaya langit dan bumi itu akan hancur. Insya Allah yang akan datang kita akan masuk masalah dalilut tamanuk dan dalilut tawafuk, agar dalil keesaan Allah semakin kita pahami, jadi kita beriman berdasarkan dalil akli, bukan hanya ikut-ikutan kepada guru kita atau orang-orang yang mengajar kita. Tidak, beriman harus yakin daripada dalil akli. Wallahu a'lam. Habib salam